Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Secretary General Special Advocate UNSGSA for Inclusive Finance for Development, Queen Maxima, menyelenggarakan agenda kesehatan finansial nasional di Jakarta. Ratu Maxima mengajak masyarakat memiliki kondisi keuangan yang sehat dimulai dari menabung, serta mengajak regulator agar menyiapkan kerangka dan produk yang sejalan dengan kondisi tertentu masyarakat. Ratu Maxima, Permaisuri Raja Belanda Willem Alexander berkunjung ke Indonesia pada 24 sampai 27 November 2025. Lawatan itu dilakukan dalam kapasitas Ratu Maxima sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk kesehatan finansial. Pada Kamis 27 November 2025, Ratu Maxima menghadiri Ministerial Group Meeting di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Kristalin, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu. Di dalam rapat, Ratu Maxima mengingatkan peran penting regulator untuk mendorong masyarakat Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan sekaligus memastikan kesehatan finansial mereka. Penekanan dari Queen Maxima bahwa edukasi tidak cukup hanya soal kepemilikan rekening. Masyarakat perlu diajari perencanaan finansial jangka panjang agar tidak terjebak dalam utang dan makan tabungan. Queen Maxima mengingatkan agar edukasi ke masyarakat tidak hanya terkait dengan mereka punya rekening, tetapi bagaimana mereka juga mempunyai planning yang sehat ke depan. Terutama banyak program-program atau provide program yang terkait dengan pinjaman-pinjaman yang berisiko tinggi, termasuk pinjol dan yang lain. Sehingga monitoring pemerintah itu menjadi penting. Setelah itu, Ratu Maxima juga melanjutkan pertemuan dengan jajaran Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti OJK dalam High Level Dialogue Combating Scams and Fraud untuk memerangi penipuan dan kecurangan yang sangat marak saat ini. Dalam 1 tahun operasional, Indonesia Anti-Scam Center melaporkan total kerugian yang dilaporkan mencapai hampir 8 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan event kesehatan finansial nasional. Di hadapan 1.000 peserta ibu-ibu, Ratu Maxima menyampaikan pentingnya masyarakat untuk menabung, serta memahami resiko kredit atau pinjaman dan menyiapkan dana masa tua demi memiliki masa depan finansial yang sehat. This is going to be increasing issue. So these people we need to help them do a much better sort of long-term planning. So this is also an issue that, the regulator, the Minister of Finance can actually arrange that banks help people save for the long-term planning. But it really starts, if you don't have an emergency savings, it's very difficult for you to have a long-term planning. Because then if you don't have money for the next month, if something happens, you're always going to eat up from the long-term planning. So it's very important that we actually have an emergency savings. Dukungan Ratu Maxima sejalan dengan kampanye OJK mengenai Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan pemangku kepentingan lainnya, Gencarkan hadir untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia secara masif dan merata. Namun ke depan akan menambahkan instrumen tentang kesehatan keuangan. Indonesia now we have what's so-called Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. It's a national campaign and action. We gather orchestrate all the financial sectors who are also here. So we gather people in Indonesia, as you may see from our video, that Indonesia consists of more than 70,000 islands with more than 280 million of people. So actually we've been doing for financial literacy and inclusion, and later on we will focus on financial health.
Kunjungan Ratu Maksima adalah sebagai bentuk dukungan kepada negara-negara berkembang supaya membentuk sistem keuangan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selama ini, pendekatan yang dilakukan adalah akses keuangan, literasi keuangan, dan edukasi keuangan. Namun, akses dan literasi yang makin tinggi belum dibarengi pemahaman yang lebih baik mengenai risikonya. OJK siap bekerja sama dengan UNSGSA, berkolaborasi bersama industri jasa keuangan. Misalnya melalui pengembangan produk keuangan yang mengikuti kebutuhan dari kondisi tertentu keuangan masyarakat. Contohnya seperti produk asuransi mikro dan produk dana pensiun. Ratu Maksima sudah menyampaikan modul kerjasama dengan melibatkan berbagai organisasi maupun institusi internasional. Nah, ini yang mereka kemudian melakukan langkah-langkah kerjasama untuk pengembangan teknologinya, pengembangan terhadap program pelatihannya, lalu kerjasama dalam bentuk institusi lembaga keuangannya, pengembangan produk yang tepat yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang berbeda-beda tingkat pendapatannya. UNSGSA pertama kali mendefinisikan kesehatan keuangan pada tahun 2020 melalui kelompok kerja lintas sektor dengan memberikan kerangka panduan untuk bidang studi. Antara lain, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka sehari-hari, membangun ketahanan terhadap guncangan finansial, merencanakan untuk masa depan, serta membangun rasa percaya diri terhadap kehidupan finansial mereka.